Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong berdiri semuanya. Tolong dilihat baju sama celananya sudah rapi atau belum. Terus kondisi kelasnya sudah bersih atau belum? Sudah. Berarti sudah siap belajar atau belum? Sudah. Oke, kita mulai pembelajaran dengan berdoa dulu kali ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk dulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Haji Syahputra, Aluna Dea Winata, Anadia Murli, Alia Rizky Zakiruna, Donita Wahyuni, Fawaz Fairuzabadi, Para Mutia, Fikri Hidayatullah, Indira Hairani, Inge Sintia Agripa, Aisyah Rabita Suryana, Muhammad Ridwan, Muhammad Sakib, Muhammad Lutfi Maulana, Hadir, Bu. Miska Rosdiana, Nayara Maula Aziza, Nur Aziza Pratiwi, Siti Aminah, Fika Lutfia, Zalfa Nazila. Oke, karena biar nambah semangat kita nih, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu salah satu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Berdiri terlebih dahulu. Alia silakan maju untuk memimpin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur dan damai, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Saya ingin tahu nih, gimana keadaan kondisi emosional kalian. Coba tolong ditulis di kertas, boleh? Sesuai dengan perasaan kalian masing-masing. Boleh seperti gambar kayak gini nih, sesuai apakah kalian sedang sedih atau kalian sedang tertawa, bahagia, senang, murung, bebas. Terserah kalian, yang penting sesuai kondisi kalian. Nanti Ibu minta salah satu ya buat menceritakan kondisi hari ini. Sudah ditulis belum? Sudah? Silakan Lutfi, boleh maju salah satu. Ayo Lutfi, ceritaan kepada teman-temannya. Baik, seperti yang bisa kalian lihat,
Saya di sini menggambar wajah senang, artinya saya sangat gembira hari ini. Kenapa bergembira hari ini? Ya, karena bisa ketemu sama teman-teman setelah libur panjang. Bisa ketemu sama Teman-teman. teman-teman. Iya. Ada lagi? Udah sih, saya itu aja. Emang kalau misalkan gembira itu kalau misalkan dalam suasana sedih nih, apakah tetap harus menunjukkan gembira atau sedih? Apa bagaimana? Kalau Ya. misalkan kamu lagi sedih, terus kamu harus bertemu teman-temanmu dalam kondisi senang atau dalam kondisi sedih? Dalam kondisi senang harus. Dalam Pastinya. kondisi senang. Kenapa? Karena ya biar kelihatan senang aja. Biar kelihatan senang aja. Iya. Oke, silahkan duduk kembali Lutfi. Iya. Boleh beri aplaus buat Lutfi. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kan ada suasana yang menyenangkan ya terlebih dahulu. Ibu mau melakukan ice breaking. Tepuk menepuk. Misalkan kalau saya sebut selamat pagi, berarti tepuknya 1 kali. Gitu. Kalau saya sebut ya selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat sore, berarti tepuknya 3 kali. 1, 2, 3. Tapi kalau selamat malam, apakah harus menepuk? Enggak, berarti harus gitu. Enggak tidur dong. Gitu aja, kan tepuk. Oke, paham nggak? Nah. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Oke, berarti sudah fokus ya? Sudah siap? Oke. Ibu mau mengingat nih, kira-kira materi minggu lalu tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, Donita silakan berdiri terlebih dahulu. Mikrofon. Materi minggu lalu membahas tentang kestabilan unsur dan struktur Lewis, Bu. Materi minggu lalu membahas tentang kestabilan unsur dan struktur Lewis. Oke, Donita. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Oke, silakan Donita, tolong dikasih mic-nya. Terima kasih Donita. Unsur kesetimbangan ada 2 macam kaidah, Bu. Kestabilan ada Dua dua macam macam. kaidah. Kaidah apa aja? Kaidah oktet sama kaidah duplet. Kaidah oktet dan kaidah duplet. Duplet. Ada yang mau menambahkan lagi? Awas. Kasih lu Fikri. Kalau jumlah oktet Jumlah oktet. jumlah elektron 8, sedangkan duplet jumlah elektronnya 2, Bu. Kalau kaidah duplet jumlah elektronnya Duplet 2. duplet 2, kalau oktet 8. Iya. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Materi minggu lalu? Alia, oke. Makasih Fawas. Alia. Ayo Alia. Menggambarkan struktur Lewis, Bu. Menggambarkan struktur Lewis. Tadi kalau misalkan yang Donika tentang kestabilan unsur dan struktur Lewis. Ini duplet oktet, jumlah elektronnya sekarang menggambarkan. Berarti digambar di depan ya. Tadi spidol ini. Oke. Struktur Lewisnya contohnya apa? Unsur apa? Cl. Mikrofon. Cl. Iya, Cl. Emang nomor atomnya ada berapa? 7. Nomor atom. Ada 7. 7 apa 17? Nomor atom. 7. 17. Ayo 17. Ini berapa itu totalnya berapa? Jelasin. Dijelasin ini ada berapa titiknya? Di sini titiknya ada 7. Ditunjukin. 1, Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Masih ingat gak kalian? Masih. Oke, makasih Alia. Tepuk tangan buat yang pemberani. Karena masih ingat berarti ada kaitannya dengan materi hari ini. Materi hari ini itu terkait dengan ikatan ion. Pasti tentu ada ya kestabilan unsur tadi dan struktur Lewis dengan pembuatan ikatan ion. Ada nggak sih contoh yang kita sehari-hari dengan ikatan ion? Ada yang tahu nggak contohnya? Misalkan kalau kita lagi masak, kita pasti menggunakan salah satu bahannya ya. Contohnya apa? Kalau bahan penyedap untuk memasak, garam dapur. Gimana sih rumus kimianya garam dapur? Ada yang tahu? Oke, Aji. Ya, Rumus kimia garam dapur NaCl, Bu. NaCl. N-nya besar atau tidak hurufnya? Besar. Bisa ditulis?
Sini, Bu. Iya, di situ. Na. Oh, Cl, ya. Oke, terima kasih Haji. Nih. Berarti masih ingat ya bahwa rumus kimia dari garam dapur itu adalah NaCl. Apakah ada yang tahu sifat-sifat keperiodikan dari salah satu masing-masing unsur? Ada yang tahu nggak? Oke. Ingat, silakan ingat. Unsur Na dan unsur Cl sama-sama reaktif, Bu. Unsur Na sama unsur Cl sama-sama reaktif. Oke, terima kasih Inga. Kalau berdasarkan sifat-sifatnya, unsur Na itu dia reaktif, unsur Cl itu dia juga reaktif. Tapi kenapa dia masih bersatu membentuk ikatan ion? Pasti ada tujuan nggak kalau mereka itu bersatu? Kayak kalian nih berkelompok, pasti ada tujuannya nggak? Ada. Sama nih, sama kayak atom. Masing-masing atom membentuk suatu ikatan, itu pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kestabilan. Kestabilannya kestabilan unsur yang sudah sesuai dengan kaidah oktet atau kaidah duplet. Oke. Kenapa sih kalian hari ini belajar tentang ikatan ion? Nah, ini Ibu akan memberi informasinya bahwa kalian itu yang pertama, peserta didik dapat menerapkan kestabilan atom dan struktur Lewis dalam ikatan ion. Yang kedua, kalian bisa menganalisis proses pembentukan ikatan ion. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan sifat-sifat senyawa ion. Ketiga tujuan ini dapat kalian tercapai itu dengan cara kegiatan diskusi masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, yang di sini kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah sesuai dengan gaya belajar masing-masing yang sudah kalian lakukan pada sebelumnya tentang asesmen diagnostik. Terus hari ini saya mau mengetes nih kalian apakah masih mengingat dengan materi sebelumnya, asesmen diagnostik kognitif. Kita langsung jawab ya, rame-rame ya. Yang nomor 1, kelihatan enggak? Sudah? Oke. Pegang. Nomor 1, apakah sudah sesuai dengan gambar terkait konfigurasi elektron pada unsur Br dengan nomor atom 35? Sudah sesuai? Sudah. Jadi jawabannya benar atau salah? Benar. Oke. Yang kedua. Gimana Ridwan? Coba yang kedua. Apakah benar apabila garam dapur dan air disatukan dalam suatu wadah, maka garam dapur akan mudah larut? Benar atau tidak? Jawabannya benar, Bu. Jawabannya benar. Karena ini tergantung sifat senyawa ion. Yang ketiga, coba Nayara. Yang ketiga. Apakah benar unsur logam itu apa itu? Mendorong cenderung melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan sesuai dengan kaidah duplet. Benar atau tidak? Jawabannya? Jawabannya benar atau enggak? Jawab aja. Benar. Jawabannya benar. Unsur logam itu golongan 1 sama golongan 2. Berarti dia cenderung melepas atau menangkap? Melepas. Berarti dia melepas sesuai dengan kaidah si duplet. Berarti benar ya. Yang selanjutnya, Takib. Berdasarkan gambar tersebut, apakah benar ikatan ion itu terbentuk karena adanya pemakaian bersama? Benar atau salah? Pemakaian bersama elektron, benar atau tidak? Benar, Bu, benar. Benar. Kalau pemakaian bersama elektron, ikatan ion atau ikatan kovalen? Ikatan kovalen. Soal terakhir, Donita, coba dijawab Donita. Itu benar, Ibu. Dibaca dulu soalnya. Soalnya nggak kelihatan. Apakah sudah sesuai gambar terkait konfigurasi elektron pada unsur Ng dengan nomor atom 12? Jawabannya benar, Ibu, karena itu sudah sesuai. Sudah sesuai ya? Sudah. Ini K-nya ini 2,
L-nya 8, 8, N-nya N-nya 2. Berarti semuanya sudah bisa ya terkait asesmen diagnostik kognitif tentang Iya. kestabilan unsur dan struktur Lewisnya. Oke. Berarti sebelum memasuki kalian mengerjakan LKPD, saya mau memberikan video. Tolong disimak baik-baik. Halo penggemar sains, pernah nggak sih kalian penasaran apa yang bikin benda-benda itu nempel? Coba deh pikirin, kursi kalian, air yang kalian minum, bahkan diri kalian sendiri. Semuanya itu terbuat dari bagian-bagian kecil, dan bagian-bagian ini saling menempel. Daya rekat ini penting banget. Ini semua berkat sesuatu yang namanya ikatan kimia. Ikatan kimia itu kayak lem yang nggak kelihatan. Ikatan ini menyambungkan partikel-partikel kecil yang disebut atom. Tanpa ikatan ini, nggak akan ada apapun seperti yang kita tahu sekarang. Dunia ini cuma bakal jadi kayak soup anchor berisi bagian-bagian kecil. Pasti berantakan banget kan? Jadi, ikatan ini penting banget. Ikatan kimia itu benar-benar menarik. Karena ikatan inilah kita punya benda padat, cair, dan gas. Bayangin dunia tanpa tanah padat buat kita berdiri. Atau tanpa air buat diminum. Atau udara buat bernapas. Itu dunia tanpa ikatan kimia. Ikatan ini menentukan tampilan dan sifat zat. Ikatan ini yang nentuin apakah sesuatu itu keras kayak batu, atau lembut kayak bantal, atau bahkan bisa larut dalam air atau enggak. Memahami ikatan kimia bantu kita ngertiin dunia kita. Ini tuh sains yang bekerja di sekitar kita setiap saat. Keren banget kan kalau kita pikirin baik-baik. Mempelajari ikatan kimia itu bagian besar dari ilmu kimia. Kimia itu ilmu tentang materi, dan materi itu segalanya. Jadi, dengan belajar tentang ikatan, kita belajar tentang segalanya. Ilmuwan udah kerja berabad-abad buat cari tahu cara kerja ikatan ini. Dan yang mereka temukan itu luar biasa. Ada berbagai jenis ikatan kimia. Setiap jenis punya cara khusus sendiri buat nahan atom-atom. Hari ini, kita bakal bahas dua jenis yang paling umum. Kita bakal ngomongin ikatan ionik dan ikatan kovalen. Siap-siap ya, pikiran kalian bakal terbuka. Get duas. Ikatan ini bukan cuma ada di buku pelajaran. Oh bukan, ikatan ini terjadi sekarang juga, di mana-mana. Di dalam tubuh kalian, reaksi kimia sedang terjadi. Reaksi ini melibatkan pembentukan dan pemutusan ikatan. Waktu kalian masak, ikatan kimia berubah. Waktu tanaman tumbuh, dia pakai ikatan kimia. Bahkan layar yang kalian lihat ini disatukan sama kekuatan hebat ini. Jadi, ayo kita mulai. Ayo kita cari tahu rahasia ikatan ionik dan kovalen. Ayo. Oke, sebelum kita ngomongin ikatan, kita bahas atom dulu ya. Atom itu bagian penyusun dasar semua materi. Bayangin aja kayak balok Lego yang super kecil. Semuanya terbuat dari atom. Kalian terbuat dari atom. Layar ini terbuat dari atom. Udara yang kalian hirup juga terbuat dari atom. Atom itu kecil banget, nggak bisa dilihat bahkan pakai mikroskop biasa. Tapi atom itu ada. Dan penting banget. Setiap atom punya bagian tengah yang disebut inti atom atau nukleus. Dan yang berputar di sekitar inti atom, ada partikel yang lebih kecil lagi, namanya elektron. Elektron ini kunci buat ngertiin ikatan kimia. Bayangin elektron itu kayak bola-bola energi kecil. Setiap atom punya jumlah elektron yang beda-beda. Dan atom itu suka stabil. Mereka mau merasa lengkap dan seimbang. Kayak pengen punya teman satu geng lengkap gitu. Buat banyak atom, ini artinya punya jumlah elektron tertentu di lapisan terluarnya, atau kulit atom. Biasanya sih 8 elektron, yang disebut ilmuwan aturan oktet, kayak angka ajaib buat kebahagiaan atom. Atom bakal ngelakuin hal-hal menarik buat dapetin kulit terluar yang penuh ini. Nah, apa yang terjadi kalau atom nggak punya kulit terluar elektron yang penuh? Ya, dia jadi agak gelisah. Dia pengen cari cara biar stabil. Dia bisa aja coba kasih beberapa elektronnya, atau coba ambil beberapa elektron dari atom lain. Atau bisa juga dia mutusin buat berbagi elektron sama atom lain. Proses memberi, mengambil, atau berbagi elektron inilah yang menciptakan ikatan kimia. Semuanya gara-gara elektron. Elektron ini bintangnya kalau ngomongin atom saling nempel. Ini kayak tarian elektron. Bayangin gini, ada atom yang baik hati banget. Mereka punya 1 atau 2 elektron lebih yang rela dikasih. Atom lain ada yang pengen banget dapat 1 atau 2 elektron lagi biar merasa lengkap. Perbedaan keinginan atom terhadap elektron ini disebut elektronegativitas. Kata yang panjangnya,
Tapi artinya cuma seberapa kuat atau menarik elektron ke diri. Keinginan buat stabil ini yang jadi pendorong kenapa atom berikatan. Inilah yang bikin dunia ini bersatu. Keren kan? Sekarang ayo kita bahas jenis ikatan pertama, ikatan ionik. Ikatan ionik itu intinya tentang memberi dan menerima elektron. Kayak pasar barter buat atom. Bayangin satu atom punya elektron lebih yang nggak terlalu dia butuhin buat stabil. Terus ada atom lain di dekatnya yang pengen banget satu elektron buat melengkapi kulit terluarnya. Jadi apa yang terjadi? Atom pertama ngasih elektronnya ke atom kedua. Ini transfer sepenuhnya. Satu atom kehilangan elektron dan atom lainnya dapat satu elektron. Inilah inti dari ikatan ionik. Waktu atom kehilangan elektron, dia jadi bermuatan positif. Coba pikirin, elektron itu negatif. Kalau kamu kehilangan sesuatu yang negatif, kamu jadi lebih positif. Atom yang bermuatan positif ini sekarang disebut ion positif atau kation. Sebaliknya, atom yang dapat elektron jadi bermuatan negatif. Dia dapat sesuatu yang negatif, jadi dia jadi negatif. Atom yang bermuatan negatif ini disebut ion negatif atau anion. Sekarang kita punya ion positif dan ion negatif. Dan apa yang dilakukan untuk berlawanan? Mereka tarik-menarik. Tarikan antara ion positif dan ion negatif. Inilah ikatan ionik. Ini gaya elektrostatis yang kuat. Kayak magnet nempel di kulkas kalian. Muatan positif dan muatan negatif menarik mereka erat-erat. Ini biasanya terjadi antara atom logam dan atom non-logam. Atom logam cenderung gampang kehilangan elektron. Atom non-logam cenderung gampang dapat elektron. Jadi, mereka pasangan yang pas banget buat ikatan ionik. Mereka membentuk senyawa baru, sering disebut senyawa ionik. Jadi kesimpulannya, ikatan ionik terbentuk waktu elektron ditransfer sepenuhnya dari satu atom ke atom lain. Ini menciptakan ion-ion yang berlawanan muatan. Ion-ion ini lalu nempel karena muatan mereka yang berlawanan. Kayak jabat tangan super kuat antara atom pemberi dan atom penerima. Dari video tadi, apakah ada yang mau memberi tanggapan? Dari video tadi, Siti boleh tanggapan sedikit tentang video. Oke. Jadi di video itu ada tentang ikatan ion dan ikatan kovalen, tapi tadi disebutin itu ikatan ion. Ya. Suaranya habis. Oke. Boleh diganti dengan yang lain? Upi? Akan Upi? Ayo Pi. Yang kamu tangkap dari video tadi? Yang tadi saya ingat itu Ikatan ion ikatan ion terbentuk karena membentuk karena atom kecil. terbentuk karena atom-atom kecil. Ya. Ada lagi? Dah? Dah cukup. Kak Aisyah boleh menambahkan? Enggak. Tanggapan video. Yang ditangkap saja tanggapan video. Tadi kan sudah mengamati. Nah, apa yang kamu tangkap? Yang saya tangkap ikatan ionik itu adalah ikatan yang menangkap dan memberi elektron. Menangkap dan memberi Elektron. Berarti sama seperti kalau tadi analoginya adalah jabat tangan ya? Ya, Jabat tangan yang super kuat antara yang satu dengan yang lain. Jadi antara yang memberi sama yang menerima. Oke, makasih. Oke. Dari ikatan ion ini, kan ini tujuan pembelajaran sudah ya, tadi udah Ibu sampaikan. Nah, sebenarnya jenis-jenis ikatan itu ada banyak. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Nah, kovalen dibagi lagi jadi 3. Ada ikatan kovalen tunggal, rangkap, ini maksudnya rangkap 2 ya. Ini rangkap 2, ini rangkap 3. Nah, sisanya ada ikatan kovalen dan ikatan logam. Ini tadi di bagian motivasi sudah saya tanya, pernahkah kalian menggunakan garam? Kan kalian sudah pernah ya dalam hal memasak.
Nah, sebenarnya apa sih ikatan ion itu? Nah, ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron, sehingga akan membentuk ion positif dan ion negatif. Kalau semakin positif berarti kan kalian semakin mudah ya untuk melepas segala sesuatu. Nah, kalau misalkan yang negatif berarti semakin negatif, sama seperti video yang tadi disampaikan. Itu karena apa? Karena adanya suatu gaya elektrostatik. Oke. Hari ini Ibu buat kelompok karena kalian akan mengerjakan LKPD masing-masing. Saya berikan dulu kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, maaf. Dan kelompok 2. Sebelum ke LKPD, kira-kira ada yang mau bertanya nggak tentang video tadi? Oke, Siti. Suaranya udah ada, Siti. Boleh? Apakah benda-benda di sekitar kita terbentuk karena adanya ikatan, Bu? Apakah benda-benda di sekitar kita terbentuk karena adanya ikatan? Iya. Oke, saya tampung dulu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Aisyah? Ikatan apa saja yang terdapat pada benda-benda di sekitar kita? Ikatan apa aja yang terdapat pada benda-benda di sekitar kita? Berarti masih nyambung ya sama pertanyaan sebelumnya. Ada lagi? Oke. Silakan. Apa ada syarat dalam proses terbentukannya ikatan kimia? Apakah ada syarat dalam proses Terbentuknya ikatan kimia? Oh, berarti masih nyambung ya terkait sama pertanyaan Kak. Terima kasih. Ada lagi? Ridwan. Pertanyaannya ada lagi? Kan tadi apakah ada syarat? Nah, pertanyaan satu lagi. Apakah ada perbedaan dari ikatan kimia? Apakah ada perbedaan Ya, dari perbedaan dari masing-masing? prosesnya. Ada di proses. Oke. Ya. Silahkan kalian sekarang buka chat GPT di handphone kalian masing-masing. Kalian pegang salah satu benda yang kalian mau di sekitar kalian. Misalkan pegang pulpen, berarti cari di chat GPT. Apakah ada ikatan yang terdapat di pulpen? Buka chat GPT-nya. Terserah kalian bendanya apa. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Apa ada yang mau menyampaikan? Udah? Aziza mau menyampaikan? Boleh? Di sini saya mencari ikatan itu dari kertas yang ada di buku tulis. Kertas yang ada di buku tulis. Ya. Terus? Sini ada 3 penjelasan. Ada 3 Yang pertama itu bahan dasar kertas, kedua proses pembentukan kertas, yang ketiga jenis ikatan yang terlibat. Jadi yang pertama bahan dasar kertasnya itu dari serat selulosa. Itu berasal dari kayu, bambu, atau tanaman lain. Prosesnya itu pertama serat kayu dihancurkan menjadi bubur kertas, lalu bubur ini diratakan dan dikeringkan. Saat pengeringan, serat selulosa saling menempel karena ada gaya tarik antar molekul dan proses mekanis penekanan. Itu jenis ikatannya ada 2, ikatan hidrogen dan mekanis. Ikatan hidrogen dan mekanis. Iya. Terima kasih Aziza. Dari tadi saya belum memberikan apresiasi ya, yang belum maju, yang sudah berani mengungkapkan pendapat. Saya berikan ya. Maaf kalau isinya hanya lontong. Oke. Itu tadi ya. Ridwan ya. Wan. Siapa lagi? Kaisya ya, Kaisya. Kaisya, Aji, terus siapa lagi? Stop ya. Ada lagi tadi yang belum, Donita ya? Aji. Alia, oh iya Alia, maaf ya Alia. Aisyah. Oke, Donita belum ya Don? Bentar ya Don. Oke. Tadi si Aziza sudah menyampaikan bahwa ternyata ada loh benda-benda di sekitar kita yang memang terbentuk karena adanya ikatan. Tapi contoh bendanya adalah kertas yang ada di buku tulis. Ternyata kertas itu punya
dua jenis ikatan, ikatan hidrogen sama ikatan mekanis. Berarti ada prosesnya dalam terbentuknya kertas. Oke? Nah, di LKPD ini coba kalian buka bagian orientasi. Sudah dibuka belum masing-masing kelompok? Bagian orientasi, alias orientasi. Oh iya. Ini ada suatu bacaan yang pertama kalian harus baca terlebih dahulu. Nah, yang bagian bawahnya, coba lembaran kedua, itu ada kalian menuliskan pertanyaan yang terkait bacaan tadi di orientasi. Satu pertanyaan saja. Lalu yang ketiga, bagian organisasi, kalian ini disesuaikan. Kalau kelompok 1 berarti gaya belajarnya apa? Kemarin kinestetik. Nah, berarti buka barcode-nya untuk menggali informasi yang ada di sini. Kelompok 2 gaya belajarnya audio ya. Berarti barcode-nya yang kedua. Kelompok 3 gaya belajarnya visual. Berarti barcode-nya yang pertama. Masing-masing. Kalau sudah menggali informasi, berarti sudah ada informasi yang kalian dapat. Sudah pasti dicatat. Dicatat untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan yang ada di melakukan penyelidikan. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini sudah saya kasih bagiannya untuk menjawab. Setelah kalian menjawab, berarti kan kalian ada diskusi sesama kelompok dan itu harus aktif setiap peserta didik ya di kelompoknya. Setelah semuanya selesai, berarti presentasi masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 atau kelompok 3 dulu, 2 boleh. Setelah presentasi, berarti kalau misalkan kelompok 1 sudah presentasi, kelompok 2 atau kelompok 3 boleh melakukan pertanyaan atau tanggapan, terserah kalian. Yang penting ada 2 arah kita komunikasinya ya. Terus ada bagian kesimpulan, ditulis juga. Nah, kalau sudah berarti ada yang masih kurang paham atau tidak dalam mengerjakan LKPD? Sudah paham belum? Oke, berarti bisa dimulai diskusinya. 10 menit ya waktunya. 10 menit. Kalau yang sudah selesai boleh dikasih kirim ke foto ya, berupa foto ya. Tulis namanya. Logam. Ya, unsur logam. Melepas elektron. Ion positif. Menerima elektron. Itu titik didih sama titik lelehnya. Kan boiling kan? Titik lebur lah. Apa? Iya, tulis nama kelompoknya. Kan masih kosong bagian sini. Semua harus aktif ya. Sudah siap semuanya? Udah? Yang udah boleh difoto. Kelompok yang belum kirim kayak kelompok 1 deh. Foto jawabannya ke grup yang memang kita buat ya. Ayo cepat. Kelompok 1 tolong difoto. Boleh kelompok 3 dulu. Yang maju, ayo. Kelompok 3 dipersiapkan.
Kelompok 3 ya. Bagian sini ya. Iya, bacanya di sini ya, menghadapnya. Maaf. Yang di aja Bu. Kelompok. Langsung disebutin aja ya namanya, nggak usah dioper. Mic-nya nggak usah dioper, langsung sebutin. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bu Handa. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ridwan. Ada siapa aja? Ini ada Jakot, ada Lutfi. Jakot, Alia. Alia, ada Alia. Ya, Alia. Ada Lutfi. Ada Siti. Ada Rizka. Ada Pika sama Jalfa. Ya. Dimulai di bagian orientasi. Langsung Tuliskan rumusan masalah terkait materi ikatan ion dalam bentuk pertanyaan. Jawabannya, bagaimana ikatan ion terbentuk dalam senyawa NaCl? apakah dia bisa menjawab bagaimana ikatan ion terbentuk dalam senyawa NaCl? Oke, Sakib. Berikan ke Sakib. Mantap, Sakib. Ini perlawan dulu Bu. Langsung. Dibaca dulu soalnya. Ini. Bagaimana ikatan ion terbentuk dalam senyawa NaCl? Ikatan ion dalam NaCl atau natrium klorida terbentuk melalui transfer elektron dari atom natrium atau Na dan atom elektron atau Cl. Apakah benar? Sudah puas? Oke, mantap Sakib. Beri aplaus buat Sakib. Oke. Kalau dipegang. Lanjut. Ya. Untuk di sini soal pertama itu tuliskan konfigurasi elektron dari unsur Na dan unsur Cl jika diketahui nomor atom Na-nya sama dengan 11 dan nomor atom Cl-nya 17. Jadi di sini itu untuk Na itu 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2 pangkat 1. Iya. Nah, jadi kan 2 tambah 2 itu 4, 4 tambah 6 itu 10, 10 tambah 1 itu 11. Jadi sesuai dengan konfigurasi Na itu 11. Jadi kalau dipecah itu jadi 2, 8, 1. Untuk konfigurasi Cl itu ada 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 5. Itu 2 tambah 2 itu 4, 4 tambah 6 itu 10, 10 tambah 2 itu 12, 12 tambah 5 itu 17. Jadi sesuai dengan nomor atom Cl yaitu 17. Untuk dipecahnya itu jadi 2, 8, 7. Sesuai dengan nomor atom Cl. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, bagaimana atom Na dan atom Cl agar dapat mencapai kestabilan? Ya. Atom Na dapat mencapai kestabilan dengan melepas 1 elektron membentuk Na+, atom Cl dapat mencapai kestabilan dengan menangkap 1 elektron membentuk Cl-. Oke, nomor 3. Pertanyaan nomor 3, tentukan jenis ikatan apa yang terdapat. Belum. Tentukan jenis ikatan apa yang terdapat pada senyawa NaCl. Buktikan dengan menuliskan proses pembentukan senyawanya. Ya. Yaitu ikatan yang terjadi pada senyawa NaCl adalah ikatan ion. Pembuktiannya Na menjadi Na plus ditambah E-. Terus Cl plus min E- menjadi Cl-. Na plus ditambah Cl- menjadi NaCl. Oke, lanjut. Untuk nomor 4, gambarkan struktur Lewis dari proses pembentukan ikatan antara atom Na dan atom Cl. Na sama dengan
281, elektron valensinya 1, Cl sama dengan 287, elektron valensinya 7. Struktur Lewisnya Na plus silangnya 1. silangnya 1, terus plus Cl titiknya ada 7 menjadi Na plus Cl min menjadi 8 menjadi NaCl. Jadi NaCl. Oke. Terus ada lagi? Bagian penutup ya? Masih nomor 5 ya? Oke. Mengapa senyawa NaCl hanya dapat mengantarkan listrik dalam bentuk lelehan sedangkan padatan NaCl tidak dapat mengantarkan aliran listrik? Karena lelehan NaCl ketika dilakukan pemanasan dengan energi tinggi sehingga memutuskan ikatan dalam kisi kristal. Akibatnya ion-ion dapat bergerak bebas. Pada saat lelehannya NaCl dihubungkan dengan sumber listrik, misalnya melalui elektroda, maka ion-ion bermuatan inilah yang menciptakan aliran-aliran listrik. Oke, dah. Oke, untuk kesimpulan yang sudah dari soal yang sudah kami jawab, ikatan ion itu terbentuk melalui serah terima elektron antara atom logam yang cenderung melepas, elektron dua atom non logam yang cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilan semua dengan kaidah oktet. Terus yang kedua itu sifat-sifat garam dapur seperti berbentuk kristal, mudah larut dalam air, dan rapuh dapat dijelaskan oleh karakteristik ikatan ion dan struktur kristal ioniknya. Jadi sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Tanya siapa? Tawas kayaknya mau nanya deh, Tawas. Tanya apa aja? Ya, Tawas. Ayo lanjut, nanya apa aja terkait, boleh beri tanggapan, boleh secara keseluruhan materinya bagaimana, boleh, nggak harus berupa pertanyaan. Oh, merah. Kurang berani, awas. Oke. Mengapa logam dan non-logam cenderung membentuk ikatan ion? Mengapa logam dan non-logam cenderung membentuk ikatan ion? Kasih. Ya, mengapa logam dan non-logam cenderung membentuk ikatan ion? Mau jawab apa enggak? Logam dan non-logam cenderung membentuk ikatan ion. Dah. Jadi kenapa logam dan non-logam itu cenderung membentuk ikatan ion? Mengapa logam dan non-logam itu cenderung membentuk ikatan ion? Karena perbedaan elektronegatifan yang besar di antara keduanya. Oke. Sudah? Tutup. Silakan. Segini aja, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Yang cepat ya presentasinya. Iya. Langsung secara singkat aja. Oh, Tawas. Ayo lanjut. Oke, saya dari depan sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas kerjaan yang telah diberikan oleh Bu Handa. Oke, sebelum melanjutkan presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Farid Firjabadi dan di sebelah saya ada Sakib, di sana ada Donita, Mutia, Inge, dan Kaisya. Lanjut. Yang pertama. Di sini kan suruh setiap kelompok suruh dituliskan rumusan masalah terkait materi ikatan ion. Rumusan masalahnya? Mengapa garam dapur
NaCl memiliki sifat-sifat seperti membentuk kristal mudah larut dalam air. Bagaimana hal tersebut berkaitan dengan ikatan ion yang menyusunnya? Apakah kalian bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Oke, silakan berikan Upi. Mengapa garam dapur Pertanyaannya, mengapa garam dapur NaCl memiliki sifat-sifat seperti membentuk kristal mudah larut dalam air? Ya, apa? Bagaimana hal tersebut berkaitan dengan ikatan ion yang menyusunnya? Ya, coba-nya. Garam dapur NaCl memiliki sifat mudah larut dalam air dan membentuk kristal karena adanya ikatan ionik yang kuat antara ion natrium Na+ dan ion klorida Cl-. Bagaimana? Sudah? Terima kasih. Upi, lanjutkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan di nomor 1. Di sini disuruh Membuat konfigurasi. menulis konfigurasi elektron terkait NaCl. Ya. Di sini konfigurasi elektron dari Na itu adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2. Totalnya yaitu 11. 3S-nya pangkat 1 ya. Oh, pangkat 1 ya? Oh, oke. Bukan pangkat 1. Nah, lalu KLM-nya itu jumlahnya adalah 2, 8, dan 1. Lalu konfigurasi elektron dari Cl itu ada 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 2, 3s pangkat 2, 3p pangkat 5. Kayaknya maaf ya, potong itu yang 2P seharusnya 2P pangkat 6. Oh iya, oke Bu, siap. Berarti itu totalnya harusnya adalah 17 ya Bu? Iya. Nah, lalu KLM-nya itu 2, 8, dan 7. Pertanyaan nomor selanjutnya nomor 2. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 2. Bagaimana atom Na dan atom Cl agar dapat mencapai kestabilan? Jawabannya, atom Na dapat mencapai kestabilan dengan melepas satu elektron. Atom Cl dapat mencapai kestabilan dengan menangkap satu elektron. Oke, lanjut. Kelompok 3. Nomor 3, tentukan jenis ikatan apa yang terdapat pada senyawa NaCl. Ikatan apa? Ikatan yang terdapat. Ikatan apa yang terdapat pada senyawa NaCl? Jawabannya ikatan. Ikatan yang terjadi pada senyawa NaCl adalah ikatan ion. Ikatan ion. Pembuktiannya. Pembuktiannya NaCl menjadi Na+ plus elektron min. Na+ tambah Cl min. Yang mana yang ini? Yang atas. Ya. Na menjadi Na plus min. min. Lanjut. Ya, terus Cl plus min menjadi Cl min. Oke, lanjut. Na plus Cl min menjadi NaCl. Oke, nomor 4. Nomor 4, gambarkan struktur Lewis dari proses pembentukan ikatan antara atom Na dan atom Cl. Yang pertama kan jumlah nomor atom Na itu ada 11. Ya. Nah, jadi itu ada 281, jumlahnya kan 11. Elektron valensinya ada 1. Lanjut. Terus nomor atom Cl itu ada 17, jadi 287. Elektron valensinya ada 7. Nah, untuk pembunuh Lewisnya itu Na kan elektron valensinya 1, jadi titiknya itu ada 1. Plus Cl elektron valensinya 7, jadi X-nya itu ada 7. Nah, menjadi Na titiknya itu dilepaskan kepada Cl. Ya. Jadi Cl itu menangkap elektron dari Na. Jadi Cl itu X-nya jadi ada 7 dan titiknya 1. Oke, lanjut. Ini kesimpulan ya. Nomor 5 ya. Sepertinya saya belum foto. Lanjut aja. Saya sakit. Mengapa senyawa NaCl hanya dapat mengantarkan listrik dalam bentuk lelehan sedangkan padatan NaCl tidak dapat menghantarkan arus listrik?
Karena lelehan NaCl ketika dilakukan pemanasan dengan energi tinggi sehingga memutuskan ikatan dalam kisi kristal. Akibatnya ion-ion dapat bergerak bebas pada saat lelehan NaCl dihubungkan dengan sumber listrik. Mualnya melalui elektroda. Misalnya melalui elektroda. Ya, maka ion apa nih? Maka ion-ionnya bermuatan, inilah yang menciptakan aliran arus listrik. Oke, sudah. Langsung kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya di sini yaitu ikatan ion juga pada umumnya terjadi antara unsur logam dan non-logam. Unsur-unsur logam umumnya mempunyai energi ionisasi yang rendah cenderung melepaskan elektron, sedangkan unsur non-logam mempunyai energi ionisasi yang tinggi, cenderung akan mengikat elektron. Sifat senyawa ion yang pertama itu bersifat keras tapi mudah rapuh, lalu yang kedua titik didih dan titik lebur tinggi, yang ketiga mudah larut dalam air, dan yang keempat lelehan dan larutan dapat menghantar listrik. Ada yang bertanya? Oke. Siapa ini? Mengapa senyawa ionik memiliki titik leleh yang tinggi? Mengapa senyawa ionik memiliki titik leleh yang tinggi? Oke. Ada yang bisa menjawab? Atau mau dioper? Mau dioper. Ada yang bisa menjawab mengapa ionik itu memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi? Ada yang bisa? Oke, Siti nih. Apa pertanyaannya? Mengapa senyawa ionik memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi? Bisa jawab ya? Oh, bisa. Oke, bisa. Karena adanya gaya tarik elektrostatik yang kuat antara ion-ion bermuatan positif dan negatif yang menyusun suatu senyawa. Berarti adanya gaya elektrostatik. Dah? Oke, makasih. Oh ya. Masih tutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 2. Berarti tinggal kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1. Ya. Apa kita mau ice breaking dulu? Oke, berarti saya nyalain dulu ya. Nggak apa-apa di sini. Oke. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti 1. Kalau 2, oke. Kalau 3, kalau 4, oke. Kalau 5 berarti paham? Kalau tepuk 1 berarti 1, 2, 3 ke atas ya, 4, 2 kali, itu kiri dulu baru kanan, 5 berarti nah gabungan, paham? Yang di depan ikutan ya, meskipun mau presentasi. Tepuk 1, tepuk 3, ayo tepuk 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, itu buat 4. Kalau 5, ya, ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5, 3 kali. Tepuk 5, 3 kali. Bareng dong, bareng. Ulangi. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 5, 3 kali. Oke, berarti sudah ya. Kita kembali lagi fokusnya. Sudah dikirim belum fotonya? Sudah. Tolong itu. Bentar ya, saya cek dulu berarti.
Dikirimnya di mana? Di grup ya? Oke. Berarti langsung saja ya dari grup aja ya. Di sini bukan ya? Ini ya? Iya. Kelihatan nggak? Langsung ya, oke. Silakan dibuka, siapa ini pemimpinnya? Saya. Haji, tolong ini nanti ya. Gitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas dari hasil diskusi kami. Perkenalan? Iya, perkenalan. Saya Nadia Marli, ada Aji, ada Fikri, ada Nayara, ada Jijah, ada Indira, sama Aluna. Oke, lanjut. Berdasarkan bacaan pada bagian orientasi, tuliskan rumusan masalah terkait materi ikatan ionik dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana proses pembentukan ikatan ionik pada garam dapur? Ada yang bisa jawab? Oke, Alia. Kali ini Alia yang bisa jawab. Gokil Alia. Bagaimana proses pembentukan ikatan ionik pada garam dapur? Jawabannya transfer elektron dari atom natrium Na ke atom klorin atau Cl. Bagaimana? Adanya transfer elektron dari Na ke atom Cl. ke atom Cl. Bagaimana yang kelompok 1? Oke, makasih Alia. Ayo, keren, tepukan buat Alia. Hebat bet Alia ya. Ayo lanjut. Ya. Digedein aja tolong Aji atau Fikri. Gedein. Gedein bikinnya. Zoom, di zoom. Iya, tinggal di zoom. Dah? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Unsur Na memiliki konfigurasi yaitu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, dan 3s pangkat 1. Nomor atomnya 11. Terus unsur KLM-nya itu ada 281. Terus yang unsur Cl, konfigurasi elektronnya ada 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, dan 3p pangkat 5. Unsur KLM-nya itu ada 287. Di bulatannya belum ditulis ya? 1s pangkat 2, 2s. Ini udah tadi. Oh, udah. Ditulis. Ini nggak ada kan? Oh, nggak ada. Oke. Lanjut. Ini ada. Dan nomor 2. Nomor 2. Haji minta tolong ke bawah ini. Bagaimana atom Na dan atom Cl agar dapat mencapai kestabilan? Bisa apa enggak? Oh, nggak bisa. Bilang dong. Dah. Agar mencapai kestabilan, Na melepaskan elektron dan Cl menangkap elektron. Lalu terbentuk senyawa NaCl yang stabil. Yang nomor 2. Na melepas elektron dan Cl menangkap. Oke, nomor 3. Boleh, soalnya dulu langsung. Tentukan jenis ikatan apa yang terdapat pada senyawa NaCl. Buktikan dengan menuliskan proses pembentukan senyawanya. Ikatannya ikatan apa? Ion apa kovalen? Apa ini? Ikatan Kovalen. Iya, ion. Iya, ion. Lanjut. Na ditambah Cl menjadi Na plus ditambah Cl min menjadi NaCl. Itu struktur Lewis ya? Apa bukan? Bukan ya? Bukan. Oke. Lanjut ya berarti. Yang nomor 4. Benar? Ya, lanjut. Gambarkan struktur Lewis dari proses pembentukan ikatan antara atom Na dan atom Cl. Atom Na. Na mempunyai 1 elektron Elektron apa? Valen? valensi. Ya, Ditambah Cl mempunyai 7 elektron elektron valensi. valensi. Terus menjadi
Belum kelar itu. Jadi yang si Na melepas apa enggak? Melepas. Melepas. Melepas berapa elektron? Satu. Jadi gimana? Kalau melepas plus atau minus? Dia di samping dong. Set tanda panah. Iya. Jadi Na plus apa minus? Tadi melepas. Tambah Cl- menjadi senyawa apa? NaCl. Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 siapa yang baca? NaCl padat tidak menghantarkan listrik karena ionnya tidak bisa bergerak bebas. NaCl lelehan atau larutan bisa menghantarkan listrik karena ionnya bebas bergerak. Karena ionnya bebas bergerak. Itu kalau lelehan ya? Oke. Dah, simpulannya. Simpulan mana sih? Ini ya. Dari hasil presentasi kami terdapat ada kesimpulan, yaitu yang pertama, ikatan ion terjadi antara logam dan non-logam. Di sini ada tabel periodik yang di sebelah kiri itu logam, seperti K, Cl, Na. Dan di sebelah kanan itu ada non-logam. Kanan mana? Iya, maaf tuh biasa. Dari golongan berapa? Golongan berapa? 4. 4. Terus ke sini. Ya. Oke. Lalu yang kedua itu ikatan ion terbentuk karena adanya perpindahan elektron. Dari perpindahan elektronnya dari mana ke mana? Ya. Ikatan ini melepas, Ini tuh maka ikatan menjadi apa itu? Logam apa non logam? logam. Logam melepas. logam melepas dan menjadi positif. Lalu yang ini non logam menerima, maka menjadi negatif. Negatif. Kalau positif namanya kation atau anion? Kation. Kation. Yang ini. Ikatan ion yang gambar ketiga itu ikatan ion memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Karena gaya tarik antara ion plus dan ion negatif sangat kuat. Maka untuk memutuskan ikatan ini diperlukan energi yang besar. Dibuka sertifikatnya di bawah. Sekian, apa ada yang ingin bertanya? Titik. Sonoan. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan gaya elektrostatik dalam ikatan ion? Apakah yang dimaksud dengan gaya elektrostatik dalam ikatan ion? Dalam ikatan ion. Dah. Ya, Terima kasih. Ya. Bisa Nayara? Gaya elektrostatik adalah gaya tarik-menarik antara partikel bermuatan listrik yaitu ion positif dan ion negatif dalam senyawa ionik. Bagaimana? Ulang. Gaya elektrostatik adalah gaya tarik-menarik antara partikel bermuatan listrik yaitu ion positif dan ion negatif dalam senyawa ionik. Boleh. Sekian dari kami. Kalau ada kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari seluruh kelompok sudah menampilkan presentasinya dan materinya sudah cukup baik ya. Dengan menjawab pertanyaan mulai dari konfigurasi elektron ya. Mulai dari konfigurasi elektron, terus kalian menentukan kestabilan unsurnya bagaimana, terus menentukan struktur Lewis, proses pembentukannya sama sifat-sifatnya. Kira-kira apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hari ini? Sakit kayaknya. Saya memilih sakit memberikan kesimpulan. Diri Bu. Iya berdiri atau sakit? Boleh.
Kesimpulannya, ikatan ion terbentuk melalui serah terima elektron antara atom logam yang cenderung melepas elektron dan atom non logam yang cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilan sesuai dengan kaidah oktet. Kaidah oktet. Hanya kaidah oktet saja atau ada kaidah duplet? Ada kaidah duplet. Oke, terima kasih Sakit. Ya Bu, sama-sama Ibu. Ada yang mau menambahkan dari kesimpulannya? Kayaknya belum yang sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya Wayan siapa? Upi kayaknya. Ayo Upi. Sifat-sifat itu boleh? Sifat-sifat garam dapur seperti berbentuk kristal, mudah larut dalam air, dan rapuh dapat dijelaskan oleh karakteristik ikatan ion dan struktur kristal ioniknya. Sifat-sifatnya berarti tergantung bagaimana struktur kristalnya ya? Ya. Sama karakteristiknya? Ya. Oke. Terima kasih Lutfi. Sama-sama. Oke. Dari yang tadi, yang di LKPD, senyawa yang kita gunakan senyawa apa namanya? NaCl. NaCl. Na nomor atomnya berapa? 11, sedangkan Cl nomor atomnya 17. Kita bebas ya menggunakan konfigurasinya. Tadi sudah semuanya, yang dari SPDF sudah, sama berdasarkan kulit atom juga sudah. Kalau misalkan yang kita pakai kulit atom ada 2, 8, 1. Kalau yang Cl 2, 8, 1. Dari video yang tadi sudah ditampilkan bahwa kunci untuk pembentukan ikatan adalah di elektron, ya kan? Berarti kita lihat nih, elektron di Na sama elektron di Cl. Elektron valensi ya, berarti elektron yang paling terakhir atau yang terluar. Berarti yang di sini nomor jumlahnya 1. Kalau Cl 7. Karena dia 1, berarti dia melepas atau menangkap. Melepas. Untuk kestabilan. Kalau yang ini menangkap. Melepas berapa elektron? 1 elektron. Kalau yang menangkap juga, karena sudah sama-sama 1, berarti semuanya sudah setara. Kalau kita buat dalam reaksinya, Na menjadi Na plus 1 elektron. Kalau yang Cl, karena dia menangkap, berarti Cl tambah 1 elektron menjadi Cl min. 1 elektron sama 1 elektron dicoret, karena beda tempat ya, boleh dicoret. Jumlahnya sudah sama-sama 1. Berarti yang ini tinggal Na tambah Cl menjadi Na plus Cl min. Senyawanya adalah NaCl. Berarti sudah bisa ya kalian? Sudah bisa belum? Tadi salah satu sifat senyawanya adalah bisa rapuh, terus mudah larut dalam air. Terus apa lagi? Menghantarkan listrik, sama apa lagi, ada nggak? Kalau mudah larut dalam air kenapa? Karena ion-ionnya bergerak bebas. Bergerak bebas kenapa? Karena dia gaya elektrostatiknya yang kuat. Gaya elektrostatik kuat karena dia ikatan antar ionnya pun juga kuat. Jadi untuk memutuskannya itu butuh titik didih sama titik leleh yang tinggi apa kuat? Yang tinggi Alia. Oke, berarti ini materinya sudah termasuk semua nih. Tadi ada proses pembentukan ikatannya. Nah, Na boleh ya kalau misalkan dikonfigurasi, kan kalian panjang ya, tadi 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, itu bisa disingkat menjadi Ne, karena Ne adalah nomor atomnya 10. Boleh disingkat gitu. Terus kalau yang Cl juga disingkat menjadi Ne 3S pangkat 2 sama 3P pangkat 5, biar lebih cepat. Ini Na-nya struktur Lewisnya 1 ya, titik. Kalau yang ini beda warna doang, sama-sama titik. Nah ini dia memberi
Berarti yang Cl menangkap atau menerima menjadi Na plus Cl-. Oke, berarti sudah sampai di tahap akhir. Ibu mau memberikan kuisis. Coba buka Google-nya kuisis. Coba dibuka kuisis. Ibu hapus dulu. Sudah dibuka belum? Sudah? Sudah dibuka? Udah? Santai aja, ngisi kuisinya santai. Kodenya sudah dimasukin? Baru 1, 2, terus 3. Sudah. Baru 15 ya. Berarti kita kurang 5 ya. Bu tunggu dulu ya. LKPD-nya belum dikasih kayaknya ini ke ibu. Buat ibu nilai. Ya LKPD, tiap kelompok. Bolpennya. Oke. Terima kasih. Nggak boleh ada yang nyontek ya. Dievaluasi masing-masing baru 19. Kurang 1. Siapa ini yang belum? Nah, kenapa keluar? Alhamdulillah. Udah? Belum ini? 764-702. Itu kan belum masuk kan? Sudah 20 ya? Nah, berarti bisa dimulai. Wah, Siti sama Donita nih paling atas. Yuk yang lain. Jawa jangan ngasal, ayo. Sudah tamat Kim. Gimana Kim jawabannya? Oh, udah jalan. Ini nomor 2. Loh, jangan buru-buru. Jangan buru-buru ya nyisinya. Waktunya masih panjang soalnya. Nah.
Wah, sekarang Donita sudah kalah nih Donita. Yang keempat, Siti yang pertama. Yang kedua Kaisya. Siti memang luar biasa. Hebat Siti. Ini cepet-cepetan ya. Meskipun benar jawabannya, tapi cepet-cepetan nilainya. Skornya terbaik. Sendiri, Al. Sendiri. Udah Kaisya. Jangan lupa ya di di screenshot. Jangan lupa di screenshot buat ibu. Siti jangan lupa di screenshot. Kaisya. Misa udah Misa? Belum ya? Ya, 5 menit lagi untuk kita soal evaluasi. Udah. Para Miska. Miska 8.000. Beda tipis ya. Sama Kaisya. Salah berapa Kaisya? Miska. Benar semua ya, tapi kalah cepat ya. Ajija mana nih? Ajija belum ya Ajija? Lagi ngapain Jah? Nah, masa gitu ya nggak bisa. Astagfirullahaladzim, salah semua serius. Jangan begitu. Mas udah belajar salah semua. Aduh, remedial ini mah. Ada soal remedial ini. Ulang. Lah kok dia ulang? Kenapa? Aluna 764702. Yuk, sudah. Udah ya. Udah ya, 5 menit lagi. Ayo, 5 menit lagi karena ada bagian refleksi nih. Kalian belum mengerjakan lagi HP-nya? Ya Allah dah. Ya di sini boleh. Dah. Itu soal keberapa? 6. Ciri-ciri yang mana? Tadi serah terima, bukan ion, itu serah terima. Sudah. Jalpa udah jawab. Kita udah. Tadi udah ditanya sakit. Apa itu? Iya kali. Kebetulan yang benar ya. Maksudnya kayak ada bom gitu ya. Udah ya. Waktunya 2 menit lagi nih. Ibu tunggu. Bakit. Indira. Ayo tadi menangkap apa? Logam apa non logam? Ika dikit lagi. Aluna dikit lagi. Ridwan. Ayo Wan. Mana? Handphonemu Wan. Astagfirullah. Didiamin dong. Parah banget. Gak boleh Ridwan. Pawas. Belum kelar Mas. 2 menit lagi Mas. Dah. Nayara kayaknya salah semua Nayara. Aji mana Aji? Aji belum. Oh udah, Aji udah ya. Ridwan belum. Satu lagi. Oh salah. Berarti salah satu. Beda ya. Berarti
Dari hasil evaluasi, handphonenya ditaruh dulu. Dari hasil evaluasi nih ya, 20 peserta yang paling tinggi memang Siti Aminah. Beri aplaus buat Siti. Siti ini secara keseluruhan itu sudah aktif ya. Coba yang lainnya itu perlu meniru sikap positif dari Siti, yaitu keaktifan dalam diskusi, dalam pertanyaan, itu harus ditiru ya. Jangan sikap negatifnya, tapi sikap positifnya. Boleh Siti, saya kasih Siti. Maaf ya Siti. Iya. Aduh, Ale mau. Oke, kita ganti ke Mentimeter ya. Ibu mau kirim Mentimeter ke kalian. Maksudnya apa sih Mentimeter? Ini, saya ini memberi pertanyaan, 3 pertanyaan apa 2 pertanyaan gitu ya. Ini terkait setelah kalian sudah belajar, apakah kalian sudah mampu atau belum. Nanti tinggal klik iya atau tidak. Oke? Oke, 3 pertanyaan. Saya kirim dulu ya. Linknya saya kirim ke grup yang tadi. Yang ini. Sudah? Sudah dibuka belum grupnya? Sudah. Ya udah, coba diklik dong. Diklik Mentimeternya. Diklik linknya Mentimeternya, maaf. Tergantung kalian dong. Kan ini refleksi kalian. Saya telah mampu menerapkan kestabilan unsur dan struktur Lewis dalam ikatan. Kenapa nggak gerak? Iya, iya atau tidak doang. Tinggal pilih. Kenapa nggak bisa? Masa 1 biji doang? Nih, tuh, belajarnya ada please Oh, nge-lag ya? Coba ya, bentar Ibu masukin dulu. Kalian nggak sabar. Oh, bentar. Kayaknya ini punya Ibu hilang ini. Apa nggak bisa? Hanya 1 ya? Nggak bisa lagi? Only one. Jadi kalau kayak gitu karena mungkin ini ada kesalahan dari Ibu yang kurang Mentimeternya, boleh ada yang punya ini sticky note? Ada? Kita di sticky note aja kali ya. Boleh izin titik? Izin ya Tit. Iya. Begini ya. Nggak tahu ya kenapa yang nelpon ya Ibu ya. Tolong dibagiin masing-masing. Kurang nggak? Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang atau sedih? Kalau senang tolong diberikan alasan. Ya, ditulis. Ayo. Lanjut. Ya, senang. Oh, nggak usah pakai nama. Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Oh, masih ada sisa. Langsung aja. Bagaimana pembelajaran hari ini? Langsung. Yang kedua, apa yang kalian dapat
hari ini, materi yang kalian dapat hari ini tentang apa? Yang kedua, pertanyaannya, apa yang kalian dapat materi hari ini? Apa yang kalian dapat materi hari ini? Sudah? Dah? Langsung ya. Yang ketiga, apa yang menjadi tantangan kalian dalam mempelajari ikatan ion? Apa yang menjadi tantangan atau hambatan kalian dalam mempelajari ikatan ion? Yang menjadi tantangan atau hambatannya, apakah dalam proses pembentukannya, apakah dalam menjelaskan sifat-sifatnya, yang menjadi tantangan bagi kalian sendiri? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ditulis tidak ada gitu. Sudah? Kalau sudah semua boleh ditempel di papan tulis aja. Semuanya boleh? Ya, lanjut. Langsung ke sini. Oke, langsung. Berdiri semuanya. Di sini. Nah, lanjut. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Jadinya nggak nempel. Ini udah kebalik. Nggak bisa. Apa ulang? Ya itu. Lanjut. Ya, aku nggak nempel, Bu. Balik. Ayo. Sudah ada. Ini kalian sudah melakukan refleksi setelah mempelajari hari ini. Bagaimana perasaannya? Saya satu persatu aja kali ya. Saya bacain. Semuanya ternyata tulisannya senang ya. Karena yang satu alasannya karena bertemu teman. Mungkin bukan ke materinya ya, tapi ke kegiatannya. Terus ada lagi yang kedua, tentang apa? Tentang ikatan ion. Materi apa yang kalian dapat? Hanya ikatan ion, kestabilan unsur, struktur Lewis, tapi tidak menjelaskan ya. Itu ikatan ionnya, penjelasannya bagaimana? Hanya secara singkatnya. Yang ketiga yang menjadi tantangannya, yang satunya nggak ada. Aduh, ini kebalik ini. Terus, yang ini siapa ini? Tulisan kecil, hambatan dalam presentasi. Tulisan siapa ini? Oke, Nayara. Proses pembelajarannya, kita ice breaking dulu kali ya sebelum berdoa. Ingat kata kuncinya, ikuti perkataan ibu. Kalau misalkan ibu bilangnya pegang hidung, berarti kalian pegang hidung. Oke, ikuti perkataan ibu. Oh, merem, nggak boleh merem lah. Udah siap? Pegang mulut. Pegang jidat. Nah, sakit nggak fokus ini sakit. Ini mau pulang nih sakit. Pegang gigi. Sakit ya fokus. Tadi masih mikir. Sekali lagi ya. Pegang pipi. Pegang hidung. Pegang tangan. Pegang kaki. Oke, berarti sudah fokus. Berarti kalau sudah kita melakukan ice breaking, kita tutup ya pembelajaran kali ini. Tapi sebelum ibu tutup, ibu ingin tahu informasi selanjutnya mengenai materi yang akan kalian pelajari. Materi yang akan kalian pelajari itu tentang ikatan kovalen. Tentunya materi ikatan ion ini juga akan berhubungan dengan ikatan kovalen dalam proses pembentukannya. Mungkin ada tata cara yang berbeda saja. Oke, silakan pemimpin ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini.
Mari kita tutup dengan baca doa. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam